Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan berbahagia ini adalah tentang dahsyatnya neraka. Sebagaimana kita fahami, adanya syurga dan neraka itu adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sementara neraka itu telah Allah siapkan bagi orang-orang yang mengkufurinya, membantah syariatnya, dan mendustakan rasul-rasulnya. Sebagaimana ayat yang sudah sering kita dengar, Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Dan orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu dah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan kekal di dalamnya. Bagi mereka ada azab yang pedih bagi orang-orang yang gemar berbuat kerusakan. Itulah kehinaan dan kerugian yang paling besar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 192 yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Demikian pula firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 15, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Itulah seburuk-buruk tempat kembali, sebagaimana firman Allah surat Furqan ayat 66. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Maka oleh karena itu, para pendengar, para pemirsa RRI Luxmawi Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwa neraka itu disiapkan bagi orang-orang yang mengkufurinya, membantah syariatnya, dan mendustakan rasulnya, maka tugas kita dalam kesempatan hidup yang diberikan ini, jangan sampai kita menjadi orang kafir. Kafir itu bahasa yang sangat lembut. Arti kafir itu kan menutup diri. Menutup diri dari apa? Menutup diri tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul. Itulah kafir. Nah, maka bersyukurlah ketika kita memilih Islam sebagai agama kita, kemudian mengamalkan nilai Islam, itu rahmat dan nikmat yang luar biasa. Tapi merugilah bagi mereka yang diberikan kesempatan hidup, mereka tidak memilih Islam. Mereka memilih kufur, artinya tidak mau beriman pada Allah dan Rasul. Dia justru memilih agama-agama yang salah dalam pandangan Allah dan Rasul. Nah, ini harus kita hindari. Maka kita berusaha mendidik diri kita tetap dalam keimanan dan keislaman kita. Kemudian dihadirkan syariat Allah di atas permukaan bumi ini untuk apa? Untuk dilaksanakan, jangan dibantah. Karena penghuni neraka itu adalah orang-orang yang membantah syariat Allah. Allah sudah menetapkan tentang hukum-hukum tertentu yang harus kita patuhi. Bagaimana dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah telah diberikan kepada kita jalan. Bagaimana kita dalam menjaga diri kita sendiri, bagaimana kita dalam berkeluarga, bagaimana dalam bermuamalah dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana dalam kita berjual beli, bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita menjalani kehidupan kita, itu sudah ditentukan
di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang tugas kita adalah mempelajarinya. Tapi berhati-hatilah, membantah syariat Allah itu bagian daripada diancam menjadi penghuni neraka. Bukan hanya itu, mendustakan Rasul. Rasul yang diutus ke atas permukaan bumi ini adalah menyampaikan syariat Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula. Sungguh telah diutus kepada setiap umat itu rasul, para nabi. Untuk apa? Ani'budullah. Mereka itu semua sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu tugasnya apa? Ani'budullah. Mereka semua menyeru menyembah Allah yang ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tugas mereka. Maka bersyukurlah mereka yang menyambut seruan para rasul yang telah diutus dalam kehidupan mereka. Termasuk kita yang hidup di akhir zaman. Meskipun kita tidak melihat Rasulullah. Tapi kita tahu apa yang ditinggalkan Rasulullah itu dua. Al-Quran dan Sunnah. Nah itu tugas kita pelajari, kita fahami yang mana perintah Allah, yang mana larangannya, yang mana yang Allah suka, yang mana Allah benci, yang mana Rasulullah suka, yang mana Rasulullah benci. Itu kita pelajari. Untuk apa? Jangan sampai kita menjadi golongan yang mendustakan Rasul. Apa kebaikan orang yang mengikuti Rasul? Akan terhindar dari api neraka. Apa kerugian mereka yang mendustakan kedatangan Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah? Ya, sama seperti disebutkan dalam surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina sampai akhir surat. Itu disebutkan bahwa mereka para ahli kitab mengatakan bahwa kami tidak akan beriman kepada Allah dan Rasul sebelum datang kepada kami Al-Bayyinah. Artinya datangnya Rasul dan membawa Al-Quran. Tetapi lihatlah, ketika Rasul hadir, Al-Quran juga ada di hadapan mereka, justru mereka terpecah menjadi dua golongan. Ada yang beriman kepada Allah dan Rasul, ada yang mereka itu menentang Allah dan Rasul. Maka di ayat 6 dan 7 Allah jelaskan kembali, Allah tegaskan kembali. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang yang setelah kedatangan Rasul, datangnya Al-Quran, mereka tidak mau beriman, tetap kafir. Tetap dalam kekafirannya. Apa Allah sebutkan? Mereka itu adalah fi nari jahannam. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam api neraka jahannam. Bukan hanya itu. Allah berikan label kepada mereka. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah ini Allah yang sebutkan. Orang-orang kafir itu apa? Sejelek-jelek makhluk. Sementara ayat berikutnya adalah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah ahli syurga dan mereka sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Jadi dalam hidup ini hanya ada dua pilihan. Apakah pilihan menjadi makhluk yang jelek, silakan menjadi kafir. Apakah Anda ingin menjadi makhluk yang terbaik dan mulia, silakan jadi orang mukmin. Nah, Allah sudah tegaskan. Maka kalau kita buka Al-Quran begitu banyak, Allah menyebutkan tentang keimanan dan ketauhidan. Diajak untuk beriman kepada Allah dan Rasul, dan jangan mengkufurinya, jangan ingkar kepadanya. Bagi mereka azab yang pedih. Tentunya dalam neraka itu, sebagaimana dalam judul yang kita bahas ini adalah dahsyatnya neraka. Bagaimana bentuk azab neraka itu? Di antaranya Allah menyebutkan bahwa ketika orang-orang kafir masuk dalam api neraka jahanam, kemudian mereka itu disiksa, dibakar. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Nah ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ketika orang kafir itu dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, maka dibakarlah mereka. Saat dibakar, maka hanguslah tubuh mereka, hanguslah kulit mereka. Yang cukup menarik di sini adalah setelah semua itu hangus, hancur, ulama nadhiyat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Akhirnya diganti lagi dengan kulit yang baru, dengan tubuh yang baru.
Nah, tadi setelah dibakar, hangus, kemudian gosong, ya, sampai hancur, kemudian dibuat lagi dengan tubuh yang baru dan kulit yang baru. Dibakar lagi, hancur lagi. Nah, kemudian dikembalikan lagi kepada tubuh dan kulit yang baru. Dibakar lagi, hancur lagi, dan seterusnya. Untuk apa ini terjadi bagi mereka para penghuni neraka jahanam? Allah menyebutkan kalimat berikutnya adalah liyadzukul azab, agar mereka merasakan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang dokter, dia bukan Islam, dia orang kafir. Dia penasaran dengan firman Allah ini. Dia telitilah. Dia seorang dokter ahli kulit, dia teliti, ternyata paling kurang manusia itu memiliki 3 lapisan kulit. Ada kulit yang paling luar, kulit pertengahan, dan kulit paling dalam. Maka kemudian dia melihat ayat ini, meneliti tentang ayat ini karena dia dokter kulit. Maka setelah itu dia beriman, akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya siksaan api neraka, begitu disiksa, dibakar habis seluruh tubuh dan kulitnya itu, tapi kemudian muncul kembali dan dibuat lagi dengan tubuh dan kulit yang baru, dibakar lagi. Inilah yang menyebabkan mereka itu menjadi sakit dengan siksa yang sangat pedih. Kemudian dalam api neraka jahanam itu juga disediakan buah-buahan yang disebut dengan buah zakum. Ketika mereka meminta buah-buahan, maka diberilah buah zakum ini. Maka buah zakum ini ketika dimakan, nyangkut di leher mereka, maka hangus, hancurlah seluruh badan mereka. Ketika mereka ingin mendapatkan awan untuk bernaung di bawah awan, maka diberikan awan samum. Awan samum tersebut adalah ketika mereka bernaung di bawahnya, maka hancurlah seluruh tubuhnya. Mereka meminta minuman, maka diberikan minuman dari besi yang sudah mendidih, dari timah yang sudah mendidih. Maka diberikan minum kepada penghuni neraka jahanam, dan saat itu maka terbakarlah seluruh tubuh mereka. Kemudian tatkala mereka meminta pakaian, maka diberilah pakaian tersebut, pakaian yang terbuat dari pelakin atau dari ter. Maka saat mereka menggunakan pakaian tersebut, hancurlah seluruh tubuhnya. Begitulah dahsyatnya gambaran sederhana bagaimana siksaan bagi orang-orang yang masuk ke dalam api neraka jahanam. Seandainya api neraka jahanam tersebut satu tetes saja jatuh ke bumi ini, maka hancurlah dunia ini. Kemudian kita lihat kembali dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Apa saja yang menjadi bahan bakar bagi penghuni neraka? Allah berfirman yang artinya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. U'iddat lil kafirin. Ini menarik untuk kita renungkan sesuai dengan pemahaman yang telah ditafsirkan oleh para mufassir. Di sini bahan bakarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 24 disebutkan manusia dan batu. Siapa manusia itu? Orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu setelah mereka menjadi penghuni neraka, sekaligus rangkap menjadi bahan bakar. Kemudian batu, ada yang menafsirkan batu belerang yang baunya sangat busuk dan menimbulkan panas yang sangat panas. Ada yang menafsirkan juga batu di sini adalah berhala-berhala yang dia sembah selama di dunia, yang dia pahat, yang dianggap itu sebagai Tuhan, maka dia sembah, maka batu itu juga menjadi bahan bakar dalam api neraka jahanam bagi orang kafir. Apa tadabbur atau fadilah yang kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 24 ini? Ini adalah bentuk hinaan. Hinaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir. Mereka telah diutus para nabi, mereka telah dihadirkan Al-Quran ke tengah-tengah hidup mereka,
Justru mereka mengolok-olok para nabi. Mereka menuduh para nabi ini adalah orang-orang tidak waras. Dan bahkan mereka menuduh Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad dan seterusnya. Akhirnya Allah tutup hati mereka, Allah tutup pendengaran mereka, Allah tutup penglihatan mereka, maka tetap dalam kekafirannya. Karena mereka tidak mau menerima hidayah. Akhirnya mereka itu dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, dan Allah hina orang-orang kafir itu, dijadikan mereka itu di samping dibakar dalam api neraka juga dijadikan mereka itu adalah sebagai bahan bakar manusia kafir dan batu apa yang mereka sembah selama hidup di dunia. Para pemirsa RRI Resmi Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dahsyatnya neraka jahanam tersebut. Kita lihat bagaimana kedalaman neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah kalian apakah itu?" Kami pun menjawab, "Allah dan Rasul yang lebih tahu." Rasulullah berkata, "Itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu." Batu itu jatuh ke dalam neraka hingga baru mencapai dasarnya tadi. Masya Allah. Bagaimana dalamnya neraka, bagaimana luasnya neraka, bagaimana besarnya tubuh penghuni neraka. Itu tebal kulitnya saja itu 3 hari 3 malam perjalanan. Kemudian besar tubuhnya juga demikian. Kenapa tubuh penghuni neraka itu diciptakan dalam bentuk yang besar? Agar mereka bisa merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita melihat bagaimana panasnya api neraka ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Api kalian yang dinyalakan oleh anak Adam hanyalah satu dari 70 bagian api neraka jahanam." Para sahabat kemudian berkata, "Demi Allah, jika sepanas ini saja, niscaya sudah cukup wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya masih ada 69 bagian lagi, masing-masingnya semisal dengan nyala api ini." Begitulah dahsyatnya. Kemudian apalagi disebutkan tentang dahsyatnya neraka ini. Kalau tadi sudah kita sampaikan, mereka memakan buah-buahan. Kemudian ada minuman yang mereka minum. Di antaranya lagi adalah diberi air yang amatlah busuk, baunya lagi kental. Maka mereka pun merasa jijik dan tidak mampu menelannya. Diberi minuman dengan hamim. Hamim itu adalah air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Quran Surah Muhammad ayat 47. Hamim ialah air yang mendidih oleh panasnya api neraka jahanam yang mampu melelehkan perut dan mencerai-beraikan kulit mereka yang meminumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan air itu dihancurkan, diluluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka. Para pemirsa, para pendengar RRI Resmi Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu itu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Pintu neraka yang dimaksud adalah bertingkat ke bawah hingga ke bawahnya lagi disediakan sesuai dengan amal jahat yang mereka kerjakan. Demikian sekilas tentang bagaimana dahsyatnya neraka yang insya Allah tentunya akan kita bahas pada kesempatan yang lainnya. Dari paparan singkat ini memberikan kesimpulan dan pemahaman kepada kita bahwa kesempatan hidup yang Allah berikan ini betul-betul digunakan dalam rangka beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hindarkan diri kita dari semua bentuk amal jahat, amal buruk yang akan mengantarkan seseorang itu ke dalam api neraka jahanam. Yang itu diperuntukkan bagi mereka yang kafir, mendustakan ayat-ayat Allah, dan mendustakan utusan Allah yang telah diutus untuk memberikan kabar gembira kepada mereka agar beriman, tapi justru mereka memilih jalan kekafiran yang akhirnya menjadi penghuni neraka jahanam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.